wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Wahid, NIM 1914040001 dari kelas Tadris Matematika A semester 5. Adapun video ini sengaja dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Nana Seprianti, SPD MSI. Selamat menyaksikan. Baiklah rekan-rekan semua, langsung kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu mengenai kejadian pada ruang sampel. Nah, teman-teman bisa lihat pada materi 1.2 mengenai kejadian. Apa itu kejadian? Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, sebelumnya kita telah membahas apa itu ruang sampel ya. Mungkin bisa saya review kembali bahwa ruang sampel ini merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan statistika. Nah, itu ya ruang sampel ini. Nah, jadi kejadian itu merupakan himpunan bagian dari semua hasil yang mungkin tersebut gitu ya. Nah, kejadian pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama kejadian sederhana yang hanya mempunyai satu titik sampel. Contohnya 1, 4, 5 adalah kejadian-kejadian sederhana dari suatu percobaan melempar sebuah dadu yang bersisi 6. Nah, mungkin teman-teman sangat familiar ya dengan dadu itu. Dadu dilemparkan, kemudian bisa dapat hasilnya itu 1 atau 4 saja atau 5 saja. Itu merupakan kejadian sederhana karena satu titik sampel saja itu ya. Kemudian yang kedua yaitu kejadian menjemuk, yaitu kejadian yang mempunyai lebih dari satu titik sampel. Nah, contohnya 1, 2, 2, 4, 6, 2, 3, 5 yang merupakan kejadian-kejadian menjemuk dari suatu percobaan melempar sebuah dadu yang bersisi 6 tadi. Nah, jadi dilemparkan hasilnya bisa 1, 2, 2, 4, 6, 2, 3, 5 gitu ya. Nah, itu merupakan kejadian menjemuk yang mempunyai lebih dari satu titik sampel. Nah, dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa himpunan semesta dan himpunan kosong juga suatu kejadian, karena himpunan semesta merupakan himpunan bagian juga dari himpunan semesta dan himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian dari himpunan semesta. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai komplement. Nah, apa itu komplement? Komplement suatu kejadian A terhadap T atau ruang sampel ya. Nah, ini lambangnya tadi ruang sampel ialah himpunan semua unsur T yang tidak termasuk A. Komplement A biasanya dilambangkan dengan komplement ini ya biasanya dilambangkan dengan A aksen atau juga bisa A pangkat C gini ya. A pangkat C, aksen ini diganti dengan C gitu ya. Itu biasanya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat gambarnya seperti ini bahwa ada himpunan A. Nah, ini himpunan A. Kemudian komplementnya apa? Ya, selain dari himpunan A tersebut. Ini dia A komplement selain dari himpunan A tersebut. Nah, daerah ini merupakan A komplementnya gitu. Nah, bagaimana contoh soalnya? Misalkan R, kejadian bahwa suatu kartu merah terambil dari sekotak kartu bridge yang berisi 52 kartu. Ingat ya, kejadiannya mendapatkan kartu merah gitu ya. Itu R. Dan bahwa T menyatakan seluruh kartu. Nah, T seluruh kartu atau ruang sampelnya, maka R komplementnya ialah kejadian bahwa kartu yang terambil bukan berwarna merah. Ya, jelas ya bahwa kejadiannya R, maka selain dari R. Nah, bisa berarti itu adalah hitam karena kartu bridge itu hanya berwarna merah dan hitam saja gitu ya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu pandanglah ruang sampel T yang mana berisi anggotanya buku, rokok, cangkul, montir, temperatur, dan es. Misalkan E
memiliki anggota himpunan rokok, montir, dan temperatur saja. Maka selain dari maka A komplemennya yaitu selain dari himpunan A ini, berarti buku, cangkul, dan es. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya mengenai irisan. Nah, irisan dua kejadian A dan B dinyatakan dengan lambang A. Irisan B ialah kejadian yang unsurnya termasuk dalam A dan B. Nah, seperti ini ya contoh ya teman-teman, bahwa ini himpunan A, ini himpunan B, yang di akhir ini adalah nanti anggota A juga termasuk dari anggota himpunan B gitu ya. Termasuk A dan juga termasuk B gitu ya. Nah, bagaimana contohnya? Misalkan R, kejadian bahwa seseorang yang dipilih secara acak selagi makan di suatu warung dekat kampus adalah seorang mahasiswa. Ingat ya, R. Kemudian S-nya menyatakan kejadian bahwa seseorang yang terpilih tersebut tinggal di asrama. Nah, jadi R irisan S-nya menyatakan himpunan semua mahasiswa yang makan di warung tersebut dan tinggal di asrama, dan dia juga tinggal di asrama, maka dia termasuk R juga dan juga termasuk S gitu ya. Jadi kedua-duanya mahasiswa makan di warung dan juga tinggal di asrama. Kemudian masuk kepada kejadian yang saling terpisah atau meniadakan. Nah, apa itu maksudnya? Kejadian A dan B saling meniadakan atau terpisah bila A irisan B sama dengan himpunan kosong. Nah, jadi A dan B tidak memiliki unsur persekutuan. Dua kejadian dikatakan saling terpisah atau lepas apabila dua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersama-sama atau tidak mungkin dipertemukan. Dengan kata lain, kejadian yang satu meniadakan kejadian yang lainnya. Bagaimana contohnya? Nah, seperti ini ya. Tidak ada titik persekutuan antara himpunan A dan B atau tidak akan bertemu. Nah, bagaimana contohnya? Misalkan P, A, E, I, O, U, dan Q, R, S, T, maka P irisan Q-nya tidak ada atau himpunan kosong saja. Nah, yaitu P dan Q tidak memiliki unsur persekutuan atau irisan tadi ya, tidak ada irisannya gitu, atau mereka P dan P irisan Q ini saling lepas ya. Nah, ini termasuk kepada kejadian yang saling lepas. Kemudian selanjutnya gabungan dua kejadian A dan B dinyatakan dengan lambang A. Gabungan B ialah kejadian yang mengandung semua unsur yang termasuk A atau B atau keduanya. Nah, bagaimana contoh gambarnya? Seperti ini ya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Jadi kalau gabungan dua himpunan ini, semua himpunan A digabung dengan semua himpunan B. Nah, contohnya gimana? Misalkan A, anggotanya A, B, C, dan B, B, C, D, E. Maka A gabung B, semuanya digabung. Ini A, B, C, ini B, C juga ada, tidak dimasukkan lagi. Hasilnya A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian juga misalkan P, kejadian bahwa seorang karyawan yang dipilih secara acak pada suatu perusahaan pengeboran minyak perokok. Misalkan Q, kejadian bahwa karyawan yang terpilih peminum alkohol. Maka kejadian P gabung Q merupakan himpunan semua karyawan yang perokok atau peminum atau kedua-duanya. Jadi di perusahaan itu ada yang perokok dan peminum. Nah, kalau digabungkan maka peminum dan perokok atau keduanya. Peminum atau perokok atau peminum atau keduanya gitu ya. Kemudian hubungan antara kejadian dan ruang sampel padanannya dapat digambarkan dengan diagram Venn. Nah, ini ya diagram Venn-nya.
kita akan membahas apa sih hubungan-hubungan antara diagram Venn ini. Dalam suatu diagram Venn misalnya ruang sampel digambarkan sebagai segi 4 ya, ruang sampel segi 4, segi 4 persegi panjang dan kejadian dinyatakan sebagai lingkaran di dalamnya. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Kemudian ini proses operasinya ya, nah, gitu ya. A irisan B berarti ini ya 1 dan 2, kemudian B irisan C, mana yang termasuk B, mana dan juga sekaligus termasuk C, berarti 1, 3. Nah, kemudian A gabung C gimana? A gabung C berarti semuanya di sini ya. 1, 3, 4, 5, 2, 7 gitu ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian B aksen irisan A. B aksen berarti selain dari B tidak boleh kita masukkan. Selain dari B dimasukkan. Kemudian dia juga beririsan dengan A gitu ya. Makanya hasilnya 4 dan 7 saja. Nah, begitu seterusnya. Kemudian lanjut kepada contoh soal. Bila T 0 sampai 9 dan A 0, 2, 4, 6, 8, B 1, 3, 5, 7, 9, C 2, 3, 4, 5 dan D 1, 6, 7, tuliskan anggota himpunan yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Nah, ini hampir sama ya dengan yang tadi, cuma soalnya berbeda. Nah, langsung saja A gabung C berarti A kita gabungkan dengan C, maka hasilnya 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kemudian A gabung B. A gabung B ada nggak? Kira-kira di A ada, di B juga ada. Nah, berarti tidak ada karena ini genap, ini ganjil saja ya. Berarti himpunan kosong. Kemudian C komplement. Nah, berarti selain dari C ini ya 2, 3, 4, 5 pada ruang sampel, maka itu termasuk kepada C komplement. Berarti hasilnya 0, 1, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian juga C aksen irisan D. Nah, kita selesaikan ini dulu. C aksen irisan D. C aksen selain dari C, ini ya tadi. Kemudian beririsan dengan D. Kita lihat D. 1, 6, 7. Nah, berarti tinggal 1, 6, 7. Kemudian gabung juga dengan B. 1, 6, 7 gabung dengan B. Berarti 1, 3, 5, 6, 7, 9. Nah, gitu ya caranya. Nah, begitu juga seterusnya. Kemudian contoh keduanya, pandanglah ruang sampel T, nah ini anggotanya, kemudian A, juga B, natrium, nitrogen, kalium, dan C, oksigen. Tuliskan anggota himpunan yang berkaitan dengan kejadian berikut. Nah, langsung kita jawab bahwa A komplement berarti selain dari anggotanya ya, berarti nitrogen, kalium, uranium, dan oksigen. Kemudian A gabung C. A gabung C berarti tembaga, natrium, seng, dan oksigen. Nah, begitu juga sama seperti tadi caranya kita selesaikan yang dikurung terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa lihat dan pahami sendiri. Kemudian selanjutnya soal ketiga yaitu bila S X di mana 0, di mana X besar dari 0 dan X kecil dari 12 dan himpunan M X di mana X besar dari 1, kecil dari 9 dan N ialah X di mana X besar dari 0, kecil dari 5. Carilah M gabung N, M irisan N, M komplement irisan N komplement. Langsung kita jawab ya rekan-rekan. M gabung N sama dengan kita lihat M-nya dulu. Berarti X-nya 2 sampai 8. Ingat ya 2 sampai 8. Kemudian N-nya berarti 1 sampai 4. Nah, maka
M gabung N-nya berarti 1 sampai 8 gitu ya. 1 sampai 8. Nah, ini maaf tadi berarti 2 sampai 8 di sini ya. Ini 1 sampai 4. Jika kita gabungkan maka 1 sampai 8 atau X di mana X besar dari 0, kecil dari 9. Nah, kemudian selanjutnya M irisan N. Kita lihat lagi M berapa tadi, bahwa M ini 2 sampai 8 gitu ya. 2 sampai 8, kemudian N ini 1 sampai 4. Nah, jika kita gabungkan berarti 1 sampai 4 saja yang termasuk keduanya. Makanya X di mana X besar dari 1, kecil dari 4. Maaf ya, ini 2 sampai 8, ini 1 sampai 4. Nah, jika irisannya yang termasuk keduanya X di mana X besar dari 1, kecil dari 5 atau 2, 3, 4. Nah, itu anggotanya ya. Kemudian juga seperti ini, sama caranya dengan yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu misalkan A, B, dan C kejadian nisbi terhadap ruang sampel T dengan menggunakan diagram Venn, hasillah daerah yang memetakan kejadian berikut. Nah, ini ya, langsung kita jawab. Ini untuk yang pertama, bahwa A irisan B adalah ini. Maka jika komplemennya berarti selain dari ini merupakan daerah hasilnya gitu ya. Nah, ini dia. Langsung kita asir. Kemudian selanjutnya A gabung B. A gabung B ini adalah himpunan A digabung dengan himpunan B. Jika komplement maka selain dari itu. Nah, ini dia. Kemudian selanjutnya A irisan C. Ini A, ini C. A irisan C berarti ini ya. Cuman bergabung dengan B. Nah, B ini maka diasir seperti ini. Gitu ya rekan-rekan. Kemudian contoh soal yang terakhir. Manakah dari pasangan berikut yang saling terpisah? Yang pertama, suatu kesebelasan sepak bola yang kemasukan gol pada menit-menit terakhir dan memenangkan pertandingan. Nah, ini jelas tidak terpisah ya. Kenapa tidak terpisah gitu? Sedangkan mereka kemasukan pada menit-menit terakhir dan mereka juga memenangkan pertandingan gitu. Ya itu masih banyak kemungkinannya. Seperti apa? Karena walaupun di gol menit terakhir itu bisa jadi mereka tinggi golnya atau banyak gol yang sebelumnya gitu ya. Walaupun kebobolan pada menit akhir, namun mereka juga tetap bisa memenangkan pertandingan. Nah, seperti itu ya. Maka kejadiannya tidak terpisah gitu. Artinya masih dalam hubungan yang erat gitu ya antara kemasukan gol ini dalam pertandingan dan memenangkan pertandingan. Kemudian selanjutnya, seorang pemain poker yang mendapatkan kartu semua berwarna sama atau flush dan 3 berwarna sama dan 5 kartu yang sama. Nah, ini sangat jelas terpisahnya ya teman-teman, karena kartunya itu hanya 2 warna saja, warna hitam dan warna hitam dan merah gitu ya. Sedangkan di sini ada 3 warna dan juga kartunya itu hanya 4 berbeda, hanya 4 kartu yang berbeda gitu ya. Nah, itu dalam kartu pokernya gitu. Nah, makanya jika 3 di sini karena jumlahnya cuma 2 warna yang sama, maka pasti di waktu yang lain dia mendapatkan satu lagi warna yang sama supaya menjadi 3 gitu ya. Begitu juga 5 kartu ini yang mana batasnya cuma 4 gitu. Tidak mungkin dalam satu permainan itu dapat 5 kartu yang sama. Itulah kira-kira berarti kejadiannya terpisah, himpunan juga terpisah. Kemudian seorang ibu yang melahirkan seorang bayi perempuan, ingat bayi perempuan, dan seorang bayi kembar wanita pada hari yang sama.
pada hari yang sama juga ini ya kata kuncinya, pada hari yang sama dan melahirkan bayi perempuan dengan himpunan sepasang bayi kembar wanita. Jadi di sini juga perempuan, di sini juga perempuan atau wanita gitu ya. Jadi kejadiannya tidak terpisah. Kemudian seorang pemain catur kalah dalam permainan terakhir tapi memenangkan pertandingan. Nah, ini sangat rancu ya teman-teman, bahwa pemain catur kalah bermain namun dapat memenangkan, itu merupakan kejadian terpisah gitu. Karena tidak mungkin kalah di permainan terakhir dapat memenangkan pertandingan tersebut gitu ya. Baiklah, mungkin hanya sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.